Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prediksi Omset Penjualan Tanaman Kadu, Sukun, dan Melati di tahun 2025 sampai 2027 menggunakan regresi linier sederhana. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Berliana Adiawandari, dengan NIM 2021-53043. Saya Apriliana Sari dengan NIM 2021-53021. Saya Anis Fahria dengan NIM 2021-53030. Selanjutnya, rencana tema dari penelitian kami yaitu berfokus pada analisis prediksi omset penjualan tanaman padu, sukun, dan melati pada periode 2025 sampai 2027. Metode yang digunakan untuk memproyeksikan penjualan yaitu regresi linear sederhana yang memungkinkan untuk memahami tren penjualan dari data historis dan memprediksi kinerja masa depan. Penelitian ini akan dimulai dengan pengumpulan data penjualan dari tahun-tahun sebelumnya untuk masing-masing tanaman. Data tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana untuk mengidentifikasi hubungan antara waktu dan omset penjualan. Hasil dari analisis ini akan memberikan insight mengenai potensi pertumbuhan penjualan setiap tanaman. Selanjutnya, forecasting ini merupakan teknik untuk menduga atau memperkirakan suatu kondisi di masa yang akan datang berdasarkan pada kondisi masa lalu dan sekarang, sehingga dapat dengan tepat memperkirakan suatu tindakan atau keputusan. Fungsi dari forecasting ini dapat dikatakan sebagai tindakan dasar pada saat seseorang melakukan tahap perencanaan, misalnya anggaran, jumlah penjualan, perencanaan produksi dan persediaan, sumber daya, misalnya pada jumlah tenaga kerja, serta perencanaan kebutuhan bahan baku. Metode yang digunakan pada kelompok kami yaitu menggunakan metode regresi linier. Digunakan untuk memprediksi nilai dari data masukan dengan menentukan kekuatan hubungan antara variabel dependen dan independen. Metode ini membangun model regresi dengan mencari hubungan antara satu atau lebih variabel independen, yaitu X, dengan variabel dependen, yaitu Y, berdasarkan pada data masa lalu. Regresi linier terdiri dari dua jenis, yaitu simple linear regression yang melibatkan satu variabel dependen dan satu variabel independen, serta multiple linear regression yang melibatkan satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu prediksi omset penjualan nilai sangat penting dalam bisnis pertanian dan hortikultura untuk merencanakan strategi pemasaran dan produksi yang efektif. Pada tahun 2025 sampai 2027, penjualan tanaman hias dan buah-buahan seperti kadu, sukun, dan melati diprediksi memiliki potensi pasar yang menjanjikan, meskipun terdapat tantangan seperti ketidakpastian pasar. Metode regresi linier sederhana digunakan dalam penelitian ini untuk memprediksi omset penjualan berdasarkan data historis dan variabel yang relevan. Hasil prediksi diharapkan membantu petani, pedagang, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih baik, mengoptimalkan rantai pasokan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anis Fahria. Ini adalah contoh sampel data yang kita ambil, yaitu data tanaman hias. Di sini kita mengambil beberapa sampel. Selanjutnya, kemudian kita memprosesing next.
Selanjutnya data tersebut kemudian diprocessing data dan diambil, yaitu kita mengambil label tahun pembelian, jenis tanaman, dan jumlah pendapatan. Next. Kemudian ini adalah rumus perhitungan regresi linear. Rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Kemudian A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY per N sigma X kuadrat min X min sigma X kuadrat. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Keterangan Y sama dengan variabel terikat, A sama dengan nilai konstanta, B sama dengan koefisien regressi, dan X variabel bebas. Selanjutnya adalah menjelaskan pola dari pembuatan data minim melalui rapid manner. Yang pertama yaitu kita memasukkan datanya terlebih dahulu, retri data penjualan tanaman hias. Kemudian kita pilih syarat atribut yang digunakan untuk memilih atribut tertentu dari suatu dataset yang ingin digunakan dalam analisis atau pemrosesan data. Kemudian kita menggunakan multiply, yaitu digunakan sebagai switch untuk memperbanyak jalur output yang kemungkinan distribusi data berbagai cabang operasi, yaitu kadu, sukun, dan melati. Kemudian menggunakan filter XAMPP tanaman kadu, yaitu proses untuk menyaring atau memilih contoh atau data tertentu dataset berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian proses agregasi penjualan, yaitu digunakan untuk menghitung seperti jumlah rata-rata nilai dari sekelompok data. Selanjutnya itu kita akan menjalankan hasil dari rapid manner. Yang pertama yaitu tanaman kadu. Ke tahun 2022 inilah hasil dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Kemudian tanaman sukun. Ini juga ada hasil dari tanaman sukun dari 2022 sampai 2024. Bisa dilihat sendiri. Kemudian dari tanaman melati. Ini juga ada hasil dari penjualan tanaman melati di 2022 sampai 2024. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang pola proses regresi linear pada tanaman hias. Caranya sama yang tadi, tapi ada penambahan yaitu di bagian set row, yaitu digunakan untuk menetapkan fungsi tertentu kepada atribut tertentu dalam dataset seperti label, ID, dan lain-lain. Kemudian pilih regresi linear regresi yang digunakan untuk memproses data, intinya berdasarkan logika perhitungan yang sesuai dengan nomornya, yaitu regresi linear. Keluaran dari operator ini adalah label nilai variabel dari persamaan regresi. Kemudian hasil dari pola regresi linear yaitu dihasilkan dari tanaman kadu, nanti akan hasilnya bisa dilihat sendiri di tabel confident. Kemudian hasil dari tanaman
sukun, ya hasilnya ada min dan ada plus. Kemudian hasil dari tanaman melati, bisa dilihat confident-nya ada min dan plus. Setelah itu adalah proses prediksi penjualan per tahun 2025 sampai 2027. Bisa dilihat caranya sama dengan cara yang tadi. Kemudian hasilnya bisa ditampilkan. Tanaman kadu dari 2025 sampai 2027 bisa dilihat prediksinya. Kemudian tanaman sukun. Nah, 2025 sampai 2007 ada plus minusnya, ada rugi dan untungnya. Kemudian tanaman melati dari 2025 2027 yaitu untung. Dan selanjutnya perhitungan dari hasil rapid miner akan dijelaskan oleh Tiara. Untuk penerapan perhitungan dari pengelompokan omset penjualan per tahun agregasi untuk tanaman hias kadu dari rapid miner terdapat hasilnya yaitu 1.500, 700, dan juga 100 untuk 2022 sampai 2024. Hasilnya sama dengan yang di Excel, yaitu 1.500, 700, dan juga 100 untuk tahun 2022 sampai 2024. Untuk sigma atau total dari X, Y, X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat nantinya akan digunakan untuk menghitung kesamaan dari regresi linear pada slide selanjutnya. Agregasi untuk tanaman hias sukun dari rapid miner tahun 2022 sampai 2024 terdapat jumlah 1.750 dan juga 500 sama dengan hasil di Excel, yaitu 1.750 dan juga 500 untuk tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya, agregasi untuk tanaman hias melati di rapid miner 2024 sampai 2022 sampai 2024 terdapat jumlah 120, 270, dan juga 315. Sama juga dengan di hasil Excel 120 sampai 120, 270 sampai 315 dari tahun 2022 sampai 2024. Selanjutnya, untuk perhitungan menggunakan metode regresi linear dengan rumus yang ada di atas tadi yang sudah dijelaskan oleh Anis, yaitu terdapat hasil di rapid miner dengan koefisien min 700.000. Dijelaskan oleh rumus sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY. Selanjutnya dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat diperoleh hasil yaitu seperti pada hasil tersebut yaitu 141. Dan untuk yang B terdapat hasil yaitu min 700 sama dengan hasil yang di rapid miner. Hasil dari Excel sama dengan hasil dari rapid miner yaitu min 700.000 dan
141. Selanjutnya, untuk perhitungan menggunakan metode regresi linear tanaman hias sukun, dari rapid manner terdapat koefisien min 250, dan untuk interceptnya itu (50,649) sama dengan hasil yang di Excel dengan rumus yang sama seperti yang di atas tadi. Untuk A terdapat hasilnya 56.500 karena sudah dibuatkan. Dan untuk hasil yang B atau tahun pembelian ini terdapat hasil min 250. Selanjutnya, untuk tanaman hias melati, pada rapid manner koefisiennya 97.500 dan interceptnya itu min 19.7007. Dan di Excel juga sama, untuk A min 19.7007,5 dan B-nya 97,5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Apriliana Sari. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan prediction di tahun 2025 sampai 2027 untuk tanaman hias kadu. Pada rapid manner menghasilkan data prediksi yaitu pada tahun 2025 sekitar min 633 sekian, dan untuk di tahun 2026 yaitu min 1.333 sekian, dan untuk di tahun 2027 menghasilkan nilai sebesar min 2.033 sekian. Dari data di rapid manner tersebut, kelompok kami akan mensubstitusikan kebersamaan regresi linear tanaman kadu yang memiliki persamaan yaitu Y sama dengan A plus B kali X, di mana menghasilkan Y sama dengan 1416867 plus B-nya min 700, dan untuk nilai X-nya kita akan mensubstitusikan per tahun. Dari tahun 2025, hasil substitusinya menghasilkan nilai min 633 yang sama pada hasil di rapid manner, dan di tahun 2026 menghasilkan nilai min 1.333, hasilnya sama di rapid manner, dan di tahun 2027 menghasilkan nilai min 2033 yang hasilnya sama di rapid manner. Jadi dari rapid manner dan dengan penggunaan perhitungan manual didapatkan hasil yang sama. Next. Pola yang dihasilkan tanaman hias kadu, kelompok kami akan membuat dalam bentuk grafik, di mana pada tahun 2025 tanaman kadu menghasilkan nilai min 633, di mana hasil ini memberikan nilai bahwa penjualan di tahun 2025 tanaman kadu mengalami kerugian. Selanjutnya, pada tahun 2026, tanaman kadu juga mengalami kerugian sebesar min 1.333, dan sedangkan di tahun 2027, tanaman kadu menghasilkan kerugian sebesar min 2.033. Next.
Untuk perhitungan prediksi tahun 2025 sampai 2027 pada tanaman hias sukun, di rapid manner menghasilkan data nilai tahun 2025 yaitu 250.000, 2026 mendapatkan 0, dan di tahun 2027 mendapatkan nilai sebesar min 250. Caranya sama, kita tinggal mensubstitusikan ke persamaan regresi linear. Dari tanaman hias sukun ini mendapatkan persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 506.500 ditambah min 250 kali X, di mana nilai X-nya ini kita akan mensubstitusikan per tahunnya, di mana pada tahun 2025 ini mendapatkan nilai sebesar 250 yang hasilnya sama di rapid manner, dan di tahun 2026 menghasilkan nilai 0 dan hasilnya sama di rapid manner, dan di tahun 2027 menghasilkan nilai yang sama di rapid manner yaitu sebesar min 250. Next. Dari rumus yang tadi didapatkan pola yang dihasilkan tanaman hias sukun bahwa di tahun 2025 tanaman sukun menghasilkan keuntungan sebesar 250 dan di tahun 2026 stuck di angka 0 atau tidak menghasilkan keuntungan, dan di tahun 2027 tanaman sukun mengalami kerugian sebesar min 250. Next. Untuk yang terakhir yaitu pada perhitungan prediksi tahun 2025 sampai tahun 2027 tanaman hias melati di rapid manner menghasilkan 430.000 pada tahun 2025 dan 527.500 di tahun 2026 dan 625.000 di tahun 2027. Untuk membuktikan apakah rapid manner dan perhitungan manual itu sama, maka kelompok kami akan mensubstitusikan tahun-tahun yang akan dicari ke persamaan regresi linear, di mana dari tanaman hias melati ini mendapatkan persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan min 197.007,5 ditambah 97,5 dikali X, di mana nilai X-nya kita akan memasukkan atau mensubstitusi tahun per tahunnya. Misal dikalikan tahun 2025 mendapatkan nilai sekitar 430 dan di tahun 2026 mendapatkan nilai 527,5 dan di tahun 2027 mendapatkan nilai 625. Dari perhitungan manual dan di rapid manner dihasilkan nilai yang sama. Next. Untuk perhitungan yang telah saya jelaskan sebelumnya, mendapatkan pola yang dihasilkan bahwa tanaman hias melati mendapatkan keuntungan sebesar 430.000 di tahun 2025 dan di tahun 2026 tanaman hias melati ini mendapatkan keuntungan sekitar 527.500 dan di tahun 2027 tanaman hias melati ini mendapatkan keuntungan sekitar 625.000. Dari grafik tersebut disimpulkan bahwa tanaman hias melati semakin naik grafiknya. Next. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami mendapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan data penjualan historis dan variabel relevan seperti tren penjualan, musim, harga, jual, dan kondisi ekonomi makro, model regresi linear sederhana terbukti memberikan estimasi yang cukup akurat. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa untuk tanaman kadu, prediksi omset adalah min 633 sekian atau mengalami kerugian pada tahun 2025, untuk min 133 sekian atau mengalami kerugian pada tahun 2026, dan min 2033 sekian mengalami kerugian pada tahun 2027. Dari tanaman kadu ini
akan merugi dia. Untuk tanaman sukun, prediksi omset adalah 250.000 keuntungan pada tahun 2025, dan 0 tidak mendapat keuntungan pada tahun 2026, dan min 250 mendapatkan kerugian pada tahun 2027. Untuk tanaman sukun, setiap tahun atau semakin meningkat angka kerugiannya. Sementara untuk tanaman melati, prediksi omset adalah 430.000 keuntungan pada tahun 2025, 527.500 keuntungan pada tahun 2026, dan 625.000 mendapatkan keuntungan pada tahun 2027. Untuk tanaman melati, setiap tahunnya dia akan mendapatkan keuntungan yang akan semakin meningkat di dalam tahun 2025 sampai 2027. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati penonton, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.